Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus kematian 3 orang sekeluarga di Warakas, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Salah satu anggota keluarga yang masih hidup, AS, yang semula berpura-pura sebagai korban ditetapkan sebagai tersangka. Apa saja bukti yang membuat AS jadi tersangka? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Jumat pagi 2 Januari bulan lalu, rumah kontrakan di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak ramai didatangi warga setelah ada informasi 3 penghuni rumah meninggal dunia secara tak wajar. Dari hasil olah TKP awal ditemukan ada 1 keluarga yang semula diduga tewas karena keracunan. Total ditemukan 4 korban. 3 korban meninggal dunia ditemukan di ruang yang berbeda-beda dalam 1 rumah kontrakan. 2 korban ditemukan di kamarnya masing-masing dan 1 lainnya berada di ruang tamu. 3 korban meninggal mengeluarkan busa dari mulut. Sementara itu, 1 anak korban yang selamat dirawat di RSUD Koja. Dari lokasi, pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita sejumlah barang bukti berupa 3 bungkus makanan, botol air mineral, serta HP milik para korban. Yang kita amankan barang-barang yang ada di sekitar TKP ya, berupa botol minuman, kemudian juga ada beberapa bekas makanan dan juga ada HP korban dan barang-barang lainnya yang berkaitan. Botol minuman apa itu, Bang? Air mineral yang dikemas dalam kemasan botol. Itu kematian belum diketahui. Kita dalam. Kalau makanannya apa, Bang? Makanan tidak, hanya bungkus makanan saja di tong sampah. Anak yang selamat, AS, mengaku bahwa rumah mereka diserang orang tak dikenal menggunakan kembang api dan mereka semua keracunan asap. Saat tim Inafis dan penyidik Polres Metro Jakarta Utara melakukan olah TKP, ditemukan beberapa hal yang tidak sinkron dengan pengakuan AS. Tidak ada pintu atau jendela yang rusak yang mengindikasikan orang luar masuk ke rumah. Luka bakar di tubuh AS juga terlihat terlalu rapi dan tidak sesuai dengan pola serangan kembang api dari jarak jauh. Juga ditemukan sisa serbuk berwarna keabu-abuan di dapur dan aroma kapur barus yang sangat menyengat di dalam kamar. Polisi kemudian mengubah status penyelidikan dari kematian wajar menjadi kematian mencurigakan. Polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar Warakas dan menemukan bukti bahwa AS sempat membeli racun tikus dan kapur barus di sebuah toko kelontong beberapa hari sebelumnya. Setelah dikonfrontasi dengan bukti rekaman pembelian racun dan hasil autopsi mental AS akhirnya runtuh. Ia mengakui bahwa skenario diserang kembang api adalah karangannya sendiri untuk menutupi aksi keracunan tersebut. Ia mengakui bahwa skenario diserang kembang api adalah karangannya sendiri untuk menutupi aksi peracunan tersebut. Ia juga sengaja membakar kembang api ke arah dirinya sendiri untuk membangun alibi bahwa ia juga korban. Jadi pada saat awal penemuan memang secara kasat mata pelaku ini juga terlihat seperti tampak lemas ya. Maka dari itu pada saat penanganan awal kita bawa juga ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa di rumah sakit secara jasmani atau fisik dinyatakan pelaku ini kondisinya sehat. Kondisinya sehat dan tidak terpapar racun sama sekali. Kemudian selanjutnya yang bersangkutan juga dilakukan pemeriksaan psikis ya, psikis. Kemudian di situ juga kita lakukan pemeriksaan kepada pelaku dan pelaku sendiri juga menerangkan mengenai apa yang dia perbuat terhadap para korban. AS secara resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 5 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti-bukti yang cukup melalui proses Scientific Crime Investigation. Polisi menunggu hasil final dari laboratorium forensik dan hasil autopsi lengkap yang memastikan adanya zat beracun dalam tubuh korban. Setelah bukti fisik yakni racun dan kapur baru sinkron dengan keterangan saksi-saksi dan bukti digital berupa rekaman CCTV dan ponsel,
Polisi melakukan gelar perkara pada 5 Februari untuk menaikkan status AS dari saksi menjadi tersangka. Sehari setelah penetapan, 6 Februari 2026, pihak Polres Metro Jakarta Utara baru mempublikasikan secara detail motif dan kronologi lengkap pembunuhan tersebut kepada media. Tersangka dikenakan pasal 459 KUHP dan atau pasal 467 KUHP baru, yakni pasal mengenai pembunuhan dan pembunuhan berencana. Juga dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal ini ditambahkan karena salah satu korban yaitu adik bungsu tersangka AD masih berusia 13 tahun. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka merupakan pembunuhan berencana karena memiliki 4 unsur. Masuk akal bahwa kemudian teman-teman di Polres Jakarta Utara, Bravo, Pak Kasat, menggunakan pasal 30, tapi itu pasal KUHP lama ya, pasal pembunuhan berencana. Namun tidak cukup sesungguhnya hanya berbicara tentang instrumen atau sumber daya kejahatan, dalam hal ini racun. Dari sudut pandang psikologi forensik untuk memastikan apakah suatu kejahatan, dalam hal ini pembunuhan itu merupakan pembunuhan tanda petik biasa, ataukah pembunuhan berencana, harus ada 4 elemen yang bisa dijelaskan secara sistematis. Pertama, T, target. Siapa saja targetnya? Kedua, I, insentif. Apa insentif atau manfaat yang ingin dicapai oleh pelaku lewat aksinya? Yang ketiga adalah sumber daya atau resources. Ini racun. Dan yang keempat adalah resiko. Bagaimana pelaku merancang cara sedemikian rupa untuk menghindari resiko berupa pertanggungjawaban pidana. Kalau 4 unsur tadi, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko itu tersedia, maka teman-teman di kepolisian punya dasar yang kuat untuk menggunakan pasal pembunuhan berencana. Mengenai kemungkinan adanya gangguan psikologis bagi tersangka, Reza Indragiri memilih menghindari kemungkinan itu untuk memastikan tersangka dihukum seberat-beratnya. Bisa saja kalau disangkut pautkan dengan dendam, memang dendam, amarah, ataupun perasaan negatif merupakan salah satu motif yang dominan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk dengan anggota keluarga sendiri. Tapi karena saya yakin kita semua punya kepentingan untuk memastikan bahwa orang ini dihukum seberat-beratnya, maka saya memilih untuk menepis segala kemungkinan bahwa yang bersangkutan punya abnormalitas dari sisi kejiwaan. Jadi klaim, apalagi temuan misalnya yang bersangkutan punya gangguan kepribadian, punya gangguan mental, dan seterusnya, saya pilih untuk saya kesampingkan, karena itulah syarat bagi kita agar ekspektasi kita bahwa pelaku dihukum berat akan bisa dia lalui, akan bisa terrealisasi. Kalau buru-buru kita bangun sekian banyak spekulasi tentang kondisi kejiwaan yang bersangkutan, apalagi kondisi kejiwaan itu dianggap sebagai tidak normal, maka sadar tidak sadar justru kita memberikan celah hukum bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat atau lolos dari lubang jarum. Apa yang dilakukan tersangka memang sudah melampaui batas akal sehat dan layak dihukum berat. Pada saat yang sama, kasus ini juga menjadi pelajaran bahwa kecemburuan di lingkungan keluarga bisa memicu tindakan nekat yang berakibat tragis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.